adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sesudah nikmat iman, Islam, dan menjadi bagian dari umat Rasulullah, diletakkan oleh Allah di dalam hati kita percaya dan cinta kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan meletakkan cinta di hati seseorang hamba kepada kekasihnya, melainkan karena Allah cinta kepada hamba tersebut. Sebaliknya, alangkah rugi dan celaka kalau di hati seseorang ada kebencian, ada permusuhan kepada para kekasih Allah. Karena hakikatnya orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah itu berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Man 'ada li waliyya faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi wali bagiku, barang siapa memusuhi seorang kekasih bagiku. Ini baru satu orang kekasih Allah dimusuhi, apalagi kalau banyak nang dimusuhi. Ujar Allah, faqad azantuhu bil harbi, aku umumkan dia berperang denganku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau ada di hati kita cinta kepada kekasih-kekasih Allah, maka syukurilah. Itu pertanda Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Dan Allah ingin mengumpulkan kita bersama para kekasihnya. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang bersama orang yang dia cinta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekasih Allah, di antara hamba-hamba pilihan Allah yang apabila kita sebut namanya akan turun rahmat Allah kepada kita adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu anha ini adalah perkara yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, seperti Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Ummi Salamah, Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Juwairiyah, Sayyidatina Safiyah. Itu istri-istri Nabi, tidak ada yang membuat aku cemburu, ujar Sayyidah Aisyah, sebagaimana cemburunya aku kepada Khadijah Al-Kubra. Padahal aku tidak pernah bertemu dengannya, aku tidak pernah melihat dengannya. Namun kecemburuan itu muncul karena begitu seringnya Rasulullah menyebut-nyebut Khadijah di hadapan para istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu seringnya Nabi menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Begitu seringnya Nabi menceritakan tentang kelebihan Khadijah. Sampai-sampai istri Nabi Sayyidah Aisyah cemburu. Ini menunjukkan betapa kedudukan Khadijah tidak pernah tergantikan oleh istri-istri Nabi yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Di antaranya, qad fusti bis salami min rabbina rahimi wa jannatin na'imi fi ghurfatin bahiyyah. Qad fusti bis salami, sungguh engkau beruntung wahai Khadijah. Bisalami, dengan ucapan salam, mir rabbinar rahimi, dari Tuhan kami yang maha penyayang. Allah sang maha pencipta berkirim salam kepada Khadijah Al-Kubra. Adakah kita pernah membaca karamat seorang wali, di mana karamat itu Allah, Tuhan semesta alam, Allah, Tuhan pencipta seluruh alam, berkirim salam. Belum ada riwayat yang sahih yang tidak bisa diingkari kebenarannya selain daripada riwayat salamnya Allah kepada Khadijah. Karena ini hadis diriwayatkan oleh seorang imam yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, di mana Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Allah mengutus Jibril, yang biasanya Jibril itu membawa wahyu Al-Quran. Maka untuk kali ini secara khusus Jibril turun ke bumi menemui baginda Nabi untuk membawa salam Allah untuk Khadijah radhiyallahu anha. Jadi yang berkirim salam itu Allah sang pencipta. Yang membawa salam Jibril, pemimpin seluruh malaikat-malaikat. Yang menyampaikan salam adalah paling mulia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karamat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kemuliaan yang kedua, Allah memberikan kepada Khadijah janji surga. Ketika Khadijah masih hidup mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, hanya Khadijah yang Allah langsung menjanjikan dengan surga. Kalau yang lain itu dari lisan baginda Nabi. Ujar Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Yang mana mereka terkenal dengan 10 orang sahabat yang dipastikan surga. Itu dari lisan baginda Nabi. Dan ini pun wajib kita percaya. Cuma khusus Khadijah, ini datang dari Allah melewati perantara Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Allah telah menyiapkan untuk Khadijah tempati nantinya di dalam surga satu istana dari intan permata. Ini orangnya masih hidup bersama Rasulullah. Adalah karamat wali. Nah, langsung Allah penjamin. Amun kita guru menjamin surga, gurunya aja kada pasti masuk surga. Kamila mengajen dia aku surga, kamila mengambil aman dia aku surga. Gurunya aja kada mesti masuk surga. Ini Allah, na ampunnya surga, nang menciptakan surga. Allah langsung menjamin. Ini kemuliaan nang agung, kemuliaan nang besar nang Allah berikan kepada seorang hamba nang dikehendakinya
seorang hamba yang dipilihnya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada Khadijah adalah orang-orang yang di dalam hatinya cinta kepada Khadijah itu akan dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Rasulullah. Artinya hanya orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, yang ada di hatinya cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha, suka bertawassul dengan Khadijah, suka hadir di majlis manaqib Khadijah, suka memuji kepada Khadijah. Maka orang-orang yang dicintai Allah itu, kalau dia minta, Allah akan mengabulkan. Ya wahibal ataya yaghfir lanal khataya bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah. Wahai Tuhan yang maha pemberi segala macam pemberian, ighfir lanal khataya, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni perbuatan jahat kami. Bi asyrafil baraya, dengan berkat sepaling mulia makhluk Rasulullah, wa ummina Khadijah, dan berkat ibunda kami, ibundanya orang beriman, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bila sudah dosa diampuni, apa lagi? Bersih. Bila bersih, Allah cinta kepada orang-orang itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, ulun cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah, dan ulun cinta kepada, ya Allah janabi, Allahumma inni uhibbu Khadijah. Ya Allah, ulun ni cinta benar lawan Khadijah, ulun cinta benar lawan Khadijah. Ini ungkapan dari Nabi. Allahumma inni uhibbu Khadijah. Ya Allah, ulun cinta kepada Khadijah. Wa uhibbu man ahabba Khadijah. Dan ulun pun cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Nah, karena ada hadis inilah, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita lalu merutinkan membaca manaqib Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, bukan hanya di tanggal Haul Sidin yaitu 11 Ramadan, tapi juga mereka memilih setiap bulan, yaitu setiap tanggal 11 bulan Hijriah. Kita ini sebenarnya alhamdulillah sudah menggawi untuk santri-santri kita tanggal 11 tadi. Tapi kita ingin bersama jemaah juga melaksanakan. Jadi ini yang kedua kali kami melaksanakan dalam bulan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan Sayyidah Khadijah Al-Kubra lagi, bahwa Allah memberikan zuriat Rasulullah lewat perantara Sidin. Dari sekian banyak istri-istri Nabi, hanya Khadijah yang melahirkan zuriat baginda Nabi. Sayyidah Khadijah Al-Kubra punya anak 6 orang dari baginda Nabi. 4 perempuan, 2 laki-laki. Perempuan itu Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulthum, Sayyidah Fatimah. 2 laki-laki, Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah. Dari 6 orang anak ini yang melahirkan zuriat Nabi sampai kiamat adalah Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha atas dasar perintah Allah disuruh dikawinakan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhah.
Padahal banyak yang ingin meminang Fatimah. Pembesar-pembesar sahabat, orang-orang sugih dari kalangan sahabat ingin beristrikan Fatimah radhiyallahu anha. Namun belum ada perintah Tuhan, Nabi kadang mengawinakan. Akhirnya ada perintah Tuhan untuk dikawinkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah ini lahirlah zuriat baginda Nabi. Nah, sebagaimana hadis Nabi, ujar Nabi, setiap anak itu nisbahnya kepada abahnya kecuali anak Fatimah. Fa ana abuhum, maka akulah abah mereka. Inilah nasab sahih para habaib. Artinya apa? Amun orang biasa, kalau kita beranak perempuan, balaki, maka cucu itu nisbahnya ke lakinya. Jadi keturu ibarat orang tuh besi marga, misalnya kita marganya misalnya apa Al-Banjari, misalnya besi anak bebinian misalnya, lalu balaki orang Jawa kada Al-Banjari Al-Jawin itu. Ibarat orang nang Batak nih tuh marganya Silalahi, besi anak bebinian si Silalahi nang ini. Lalu balaki si Matupang. Nah, karena anak tuh si Matupang nih tuh. Ada Silalahi lagi. Tapi kalau zuriatnya Rasulullah itu kada nisbah ke Imam Ali, tapi dari Fatimah ini nisbahnya langsung kepada Rasulullah. Maka dari itu lahirlah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan turun wali-wali besar, bahkan pembesar-pembesar wali pada zamannya. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di antaranya Sayyidi Ahmad At-Tijani, di antaranya Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dan wali-wali besar yang lain. Nah, dari Sayyidina Husain lahirlah para pembesar-pembesar wali lagi. Di antaranya Al-Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, di antaranya Al-Imam Abdurrahman Segab, di antaranya Al-Imam Abdullah Idrus, di antaranya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di antaranya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, dan banyak lagi wali-wali lain yang mereka itu merupakan keamanan bagi penghuni bumi. Ahlu baiti amanun li ahlil ardh. Selama ada ahli baitku, ujar Rasulullah, maka itu tanda keamanan bagi penghuni bumi. Dan ahli baitnya Rasulullah itu adalah dua perkara yang ditinggalkan Rasulullah selain daripada Al-Quran. Selama kita berpegang dengan dua ini, lan tadillu bihima abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua, yaitu kitabullah wa itrati, kitab Allah dan keturunanku. Artinya apa? Kalau kita dalam kebingungan melihat begitu banyak aliran-aliran sekarang, maka kalau Quran perlu penafsiran pulang. Bagi kita nang kadang menguasai bahasa Al-Quran atau kadang menguasai tafsir Al-Quran, kita akan sulit memahami arahan-arahan Al-Quran. Tapi yang satu ini itrati, ujar Rasulullah, keturunanku. Maka kalau kita ingin mengetahui mana aliran yang benar, mana golongan yang benar, yang cagaran selamat, nang Islam itu akan terpecah kepada 73 golongan. 72-nya akan neraka, hanya satu yang selamat. Nah, di mana kita mengetahui di mana kebanyakan ahli bait Rasulullah? Di mana aliran nang di situ para keturunan Rasulullah ada? Misalnya ada aliran sekarang nang ini aliran nang ini kada hakun bemaulitan. Ada aliran di sini nang katuju bemaulid. Para ahli bait Rasulullah itu lebih condong mana? Apakah mereka nang katuju umpat nang golongan nang anti maulid kah, atau nang mereka katuju bemaulid kah? Itu tuh gulur nang benar tuh. Aliran nang benar tuh di situ.
Jadi kebanyakan memang para ahli bait itu ada nang Syiah, juga ada nang Rafidhiyah, ada nang Khawarij. Ada mereka itu nang Syiah, nang membenci kepada sahabat memang ada di antara golongan ahli bait itu. Tapi nang terbesar di antara para ahli bait ini nang mana itu nang kita umpati. Kebanyakan daripada ahli bait umpat golongan mana? Misalnya ada aliran nang kada membulihakan, artinya kada membulihakan bertawasul. Lawan ada aliran nang membulihakan bertawasul. Mana nang bujur? Maka sama pada orang Islam nih. Sama pada orang Islam. Umpat mana bubuhan kebanyakan ahli bait Rasulullah tuh. Umpatin itu. Kada betah salah dan kada betah sesat. Ini janji Rasulullah. Lan tadhillu bihi ma'abada. Kalian kada akan sesat selama-lamanya. Karena alih kada anda mau umpati nang pengajian-pengajian nang bila ada ahli baitnya, bila rancak ditentangi habibnya, sesat kada. Walaupun suara di lain, walaupun orang macam-macam menyambati, selama kebanyakan ahli bait itu ada di situ, condong ke situ, kada sesatnya tuh. Walaupun orang-orang lain menyambati ini, menyambati itu. Nah menyambati siapa lihat itu orangnya. Orangnya mana-mana selalu handap aja juga. Nah, itu dipercayalah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah di antara keturunan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali adalah Sayyidina Hasan. Nah dari Sayyidina Hasan lahirlah di antara keturunan mereka berdua itu, yaitu Fatimah dan Ali. Dari Sayyidina Hasan lahir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang qutbil aqtab, kutubnya segala kutub. Beliau itu seorang wali besar yang mana kewalian beliau itu diakui oleh para wali-wali pada zamannya. Ketika ada perintah untuk sidin tahadduts bin ni'mah, mengabarkan nikmat yang Allah berikan lawan sidin nih, bahwa sidin telah diberi Allah makam raja daripada seluruh wali-wali yang ada di zaman itu, beliau diperintah untuk berkata, raqabati qadami hadza ala raqabati kulli waliyin lillah. Artinya qadami hadza, kakiku ini Jasidin, ala raqabati kulli waliyin lillah, atas leher seluruh wali-wali Allah. Maka seluruh wali-wali yang ada di dunia waktu itu mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka menundukkan kepala. Tunduk, tanda mengakui kebenaran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada seorang wali ketika itu di majelis bersama murid-muridnya. Padahal wali ini Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad. Si wali ini di Maroko. Hatan belajaran, tiba-tiba wali tertunduk. Jadi lawas tertunduk. Jadi ujar murid, wahai guru, kenapa pian tertunduk? Ujar si guru, saat itu tadi Syekh Abdul Qadir Jilani ada perintah untuk berkata, kakiku ini di atas lehernya para wali. Maka aku diperintah untuk tunduk juga, mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, seluruh dunia ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan itu tertunduk. Ada seorang wali waktu itu, dia dengan karamatnya terbang di angkasa. Haratan terbang di angkasa si wali nih. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani berkata itu. Jadi si wali ini kadang mau menundukkan kepala karena dia merasa lebih, karena dia terbang di angkasa. Sementara Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah. Ketika hatinya kadang mau mengakui kebenaran dari ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung gugur, meniruk gugurnya. Begitu hendak sampai ke bawah, hendak
pacah kepala, tubatnya kepada Allah, mengakui kebenaran Syekh Abdul Qadir Jilani, mengakui kebenaran ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani, akhirnya terbang lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ada di antara amaliyah warisan Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu suatu salawat yang apabila kita baca satu salawat ini sekali aja dibaca, itu fadilatnya sama dengan 70.000 kali membaca salawat yang lain. Jadi Abdul Qadir Jilani ini berdapat Rasulullah, lalu sidin tanyakan, wahai Rasulullah, kenapa pahalanya ini salawat? Ujar Nabi, sekali membaca salawat yang ini sama 70.000 kali membaca salawat lain. Dan alhamdulillah ulun dapat ijazah ini dari guru ulun di Martapura, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Syukri Unus Al-Banjari. Beliau daripada Guru Sidin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau daripada Syekh Hasan Masyad Al-Makki, dari Al-Habib Husin bin Muhammad Habashi, daripada ayahanda beliau Habib Muhammad Al-Habshi, daripada guru beliau Habib Tahir bin Husin bin Tahir, daripada Sayyid Abdurrahman bin Alwi, daripada Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, daripada Syekh Ahmad Kushashi, daripada Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Alawi, daripada Syekh Jarullah bin Abdul Aziz, daripada Syekh Jalaluddin As-Suyuti, daripada Syekh Jalaluddin Al-Mulaqin, daripada Syekh Abi Ishaq At-Tanuhi, daripada Syekh Abil Abbas Al-Hajjar, daripada Syekh Ahmad bin Yaqub Al-Maristani, daripada guru beliau Qutbil Aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi sanadnya sampai tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibarat mata rantai ini kita terhubung lawan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi bila kita membaca nang ini, tergerak rantai-rantai itu sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Rasulullah. Jadi cuk aja sekali aja membaca ini sama dengan membaca salawat 70.000 salawat lain. Sekali aja sehari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bahri anwarik wa ma'dini asrarik wa lisani hujjatik wa arusi mamlakatik wa imami hadratik wa thirazi mulkik wa khazaini rahmatik wa tariqi syariatik al-mutaladzidhi bimusyahadatik insani ainil wujud was sababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqik al-mutaqaddimi min nuri dhiyaik salatan tahullu biha uqdati wa tufarriju biha kurbati salatan turdhika wa turdhihi wa taradha biha anna ya rabbal alamin adada ma ahata bi ilmuk wa asahu kitabuk wa jara bihi qalamuk wa adadal amtar wal ahjar wal ashjar wa malaikatil bihar wa jami'i ma khalaqa maulana min awwaliz zamani ila akhirih walhamdulillahi wahdah. Sekali aja dibaca sama pian baca salawat lain 70.000 kali. Dan sanad nang ulun bacakan tadi ulun ijazahkan salawat Syekh Abdul Qadir Jilani kepada sampian baratan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi.